Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, bacalah pemetaan kompetensi dasar di buku paket tema 3. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Bacalah KD kompetensi dasar sikap spiritual, KD kompetensi dasar sikap sosial, dan kompetensi dasar PPKN, IPA, SBDP, IPS, dan Bahasa Indonesia di subtema 1. Di subtema 1, tokoh dan penemuan, ayo telaah, fokus pembelajaran bahasa Indonesia. Dari sebuah teks atau wacana, kita dapat menemukan informasi-informasi penting. Ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan informasi penting dari sebuah teks. Pertama, dengan membaca teks itu secara seksama. Kedua, dengan menjawab beberapa pertanyaan berkaitan dengan teks yang menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Bacalah teks halaman 1 dan 2, penemu listrik. Silakan video di pause, baca di buku paket tema 3. Selanjutnya, ayo rumuskan pada halaman 3. Pertanyaan pada paragraf pertama. Jelaskan manfaat energi listrik. Pada paragraf pertama kita temukan pertanyaan, jelaskan manfaat energi listrik. Jawabannya adalah 1. Untuk menyalakan alat elektronik, 2. Untuk penerangan, 3. Untuk mengaktifkan alat-alat kedokteran, 4. Untuk mengaktifkan sarana komunikasi, 5. Untuk menyalakan mesin-mesin pabrik dalam bidang industri. Paragraf kedua, ketiga, keempat, serta kesimpulan silakan latihan buat di buku tematik. Nilai duniawi. Setiap kejadian atau peristiwa yang ada di hadapan kita sebenarnya dapat bernilai ilmu pengetahuan bagi kaum yang berpikir. Pernahkah kalian mendengar cerita tentang Isaac Newton? Memperhatikan sebuah apel yang jatuh dari pohon. Ketika melihat apel jatuh dari pohon, Isaac Newton berpikir hingga menemukan gaya gravitasi. Teori gaya gravitasi teman Isaac Newton ini memberi manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia hingga saat ini. Pada nilai ukhrawi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikan ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Perintah membaca yang dimaksud dalam ayat ini sebenarnya bukan hanya membaca tulisan, tetapi juga membaca kejadian di sekitar kita dari peristiwa alam. Setiap peristiwa alam yang bernilai ilmu pengetahuan akan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih bagi seorang ilmuwan atau penemu, tentunya akan mendapat pahala berlimpah karena telah memberikan manfaat bagi orang banyak melalui penemuannya. Ayo rajinlah membaca dan bereksplorasi, jadilah penemu. Selanjutnya, fokus pembelajaran IPA di halaman 5. Ayo telaah. Mari kita telaah peralatan listrik di sekitar kita. Di sekitar kita, yaitu peralatan listrik, kita temukan saklar, stop kontak, sekering, steker, resistor, baterai, aki, dinamo, lampu, fitting, transformator, dan kabel. Selanjutnya di halaman 7, gambar nomor 1, yaitu saklar. Fungsinya adalah C. Memutus dan menyambung arus listrik. Selanjutnya nomor 4, E. Sumber energi listrik. Nomor 2, 3, 5, dan 6 silakan latihan di buku tematik. Dinilai ukhrawi. Berhemat dalam penggunaan energi listrik menjadi hal yang sangat penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang boros. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubadzir tabdzira.
Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Selanjutnya, fokus pembelajaran IPS. Ayo telaah, bacalah informasi berikut ini ketika listrik belum ditemukan di halaman 9. Di halaman 11 kita akan menemukan perbedaan di bidang sosial budaya zaman dahulu gotong royong. Sedangkan di zaman sekarang orang bersikap individualis atau sendiri-sendiri. Di bidang pendidikan, sarana komunikasi dan sarana transportasi, silakan latihan buat di buku tematik. Kita ke nilai ukhrawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menceritakan bagaimana benda-benda kuno menjadi begitu menarik perhatian umat manusia di waktu yang berbeda. Apakah kalian pernah ingat kisah Ashabul Kahfi? Kisah Ashabul Kahfi menceritakan kisah 7 pemuda yang menyepi ke dalam gua karena menghindari kekejaman raja yang zolim. Tanpa mereka sadari, ternyata Allah menidurkan mereka selama 300 tahun di dalam gua tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun." Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa penjual roti keheran-heranan melihat uang yang disodorkan Tamlika. Salah seorang pemuda Ashabul Kahfi. Pasalnya, uang yang dibawa Tamlika itu uang zaman lampau yang ukurannya lebih besar dan lebih berat. Nilai tukar uang yang dibawa oleh Tamlika dibanding dengan uang baru ialah tiap dirham lama sama dengan 10 dan 2/3 dirham baru. Zaman akan terus berubah di segala bidang. Manusia harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Mereka yang tidak mampu mengikuti perubahan zaman, maka ia akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ayo persiapkan diri kita dengan baik, bekali diri kita berbagai keterampilan dan kecakapan agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah melapangkan ilmu pengetahuan untuk kita semua. Tugas yang diberikan silakan dibuat.